Zaman sekarang nih ya, jangan pernah kamu klik kecuali sesuatu yang nanti kamu akan senang lihatnya di hari kiamat. Hati-hati, kamu pakai HP-mu ngeklik yang haram, besok dipertontonkan di hari kiamat, malu di hadapan semuanya, saudara. Maka tangan kita nih sekarang, hati-hati tangan. Kalau dulu lisanmu harimaumu, sekarang tanganmu harimaumu, jari-jarimu harimaumu. Maka fala tadghut bizurrika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Jangan pernah kamu klik dengan tanganmu kecuali sesuatu yang nanti kamu senang lihatnya di hari kiamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Faslun wa ammal yadan, adapun dua tangan, fahfadhuma, jagadalah dua tangan itu, min antadriba musliman, dari memukul seorang muslim. Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Jaga, jangan dipakai buat mukul muslim, berat itu nanti di akhirat. Nah, jangan sembarangan, apalagi sesama santri talibul ilm. Muslim secara umum aja nggak boleh kita pukul, apalagi sesama talibul ilm. Au tatanawala bihima malan haraman, dan jagalah kedua tanganmu untuk tatanawala, kamu mengkonsumsi bihima, dengan dua tangan, apa? Malan haraman, harta yang haram. Au tu'dhiya bihima ahadan, atau mengganggu bihima, dengan kedua tanganmu, ahadan, salah seorang. Jangan dipakai buat itu tangan. Au takhuna, atau kau mengkhianati bihima, dengan kedua tanganmu, fi amanatin, di dalam amanat. Tangan dipakai buat mengkhianati amanat yang diberikan, itu termasuk maksiat tangan. Au taktuba, atau kau menulis bihima, dengan kedua tanganmu, mala yajuzun nutqu bihi, apa-apa yang nggak boleh diucapkan. Nah, hati-hati nih, ini paling banyak nih sekarang nih, maksiat tangan. Maksiat tangan yang sekarang lewat apa? Lewat HP. Asal klik, asal share, asal ngetik seenak-enaknya. Apa yang haram diucapkan, haram untuk ditulis. Ada syair bagus supaya kita berpikir, kalau mau nulis sesuatu tuh mikir dulu. Jejak digital itu kejam, kawan. Nah, jejak digital kejam. Nah, ada syair ulama dulu bikin syair bagus. Ada apa? Wa ma min katibin illa sayafna wa yubqid dahru ma katabat yadahu. Wa ma min katibin illa sayafna wa yubqid dahru ma katabat yadahu. Fala taktub bikaffika ghaira syai'in, fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Wa ma min katibin illa sayafna wa yubqid dahru ma katabat yadahu. Fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata syair tersebut, wa ma min katibin illa sayafna, tidak ada satupun orang yang menulis kecuali dia akan binasa, pasti akan mati ujung-ujungnya. Tapi wa yubqid dahru ma katabat yadahu, tapi masa akan mengabadikan apa yang ditulis oleh tangannya. Penulis bisa mati, tapi tulisan bisa bertahan walaupun penulisnya sudah mati. Jadi umur tulisan itu seringkali lebih panjang dari umur penulisnya. Maka fala taktub bikaffika, maka jangan kamu tulis bikaffika, dengan tanganmu, ghaira syai'in, selain sesuatu yang yasurruka fil qiyamati antarahu, yang kamu senang nanti lihatnya di hari kiamat. Nulis sesuatu yang bisa bikin kita senang di hari kiamat. Jangan pernah nulis kecuali sesuatu yang bisa bikin kita senang di hari kiamat. Saya Al-Faqir waktu itu pernah hadir Ramadan pengajian. Kalau Ramadan Al-Faqir ba'da subuh sama ba'dal asr selalu ikut darasnya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ba'da subuh ngaji tafsir setiap sepanjang Ramadan tuh. Ba'dal asr rawha. Waktu itu Sahihul Bukhari, kemudian Qutul Qulub Abu Talib Al-Makki, kemudian Mizan Kubra li Sya'rani, ada beberapa kitab. Beliau ngasih faedah ajib. Bait ini nih, terkait bait ini. Kalau zaman sekarang baitnya dirubah dikit. Fala tadghut bizurrika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Fala tadghut bizurrika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Zaman sekarang nih ya, jangan pernah kamu klik
kecuali sesuatu yang nanti kamu akan senang melihatnya di hari kiamat. Hati-hati, kamu pakai HP-mu ngeklik yang haram, besok dipertontonkan di hari kiamat, malu di hadapan semuanya, saudara. Maka tangan kita ini sekarang hati-hati, tangan. Kalau dulu lisanmu harimaumu, sekarang tanganmu harimaumu, jari-jarimu harimaumu. Maka fala tadghut bizurrika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Jangan pernah kamu klik dengan tanganmu kecuali sesuatu yang nanti kamu senang lihatnya di hari kiamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Paham tom? Paham tom? Nah, maka au taktuba, maka jaga kedua tanganmu, antaktuba, untuk menulis bihima dengan kedua tanganmu itu malai juzunuku bihi, apa-apa yang tidak boleh diucapkan. Fa innal qalma ahadul lisanin, fa innal qalama ahadul lisanin, karena sesungguhnya pena itu adalah salah satu dari dua lisan. Jadi ada lisan ini, ada lisan berupa pena. Kalau sekarang ditambah kipet. Wa ammar rijlan, adapun dua kaki, fahfadhuma, jaga dua kakimu, an tamshiya bihima ila haram, jaga kakimu jangan sampai berjalan dengan dua kakimu ke tempat yang haram. Au tas'a bihima ila babi sultanin zalim, atau kau berjalan dengan dua kakimu ke pintunya sultan yang zalim. Ya, enggak boleh kita datang ke tempat sultan yang zalim, enggak boleh, kecuali kata Imam Ghazali dalam Ihya, kecuali kalau kita enggak ada enggak bisa menghindar sama sekali, mau enggak mau harus datang untuk nasihatin dia atau untuk menolong hajatnya umat Islam, baru boleh. Selain itu jangan, karena madaratnya lebih banyak daripada manfaat. Engkau menerima sedikit dari dunianya, tapi dia akan mengambil sebanyak-banyaknya dari agamamu, dari akhiratmu. Jadi jangan coba-coba ngaku tasawuf, ngaku pengikut Imam Ghazali, tapi kerjaannya keluar masuk pintu pejabat zalim, kadzab, pendusta, bohong. Jelas atau tidak? Ngaku sufi, ngaku tasawuf, Ghazaliul Masyrab, ngaku pengikut Imam Ghazali, tapi kerjaannya mundar-mandir ke tempat penguasa zalim. Baca lagi Bidayatul Hidayahnya. Fal masyu ila salatini zalamah, maka kau berjalan ke tempatnya penguasa-penguasa yang zalim, min ghairi daruratin, tanpa adanya darurat, kepentingan yang mendesak. Wa irhaqin, sama, tanpa adanya kepentingan atau kebutuhan yang mendesak. Maksiatun, merupakan bentuk kemaksiatan. Kenapa? Karena kalau kita datang ke tempat dia, fa innahu ikramun lahum, sama saja memuliakan mereka. Sedangkan wagat amarallahu, sedangkan Allah Ta'ala memerintahkan kita bil i'radi anhum, untuk berpaling dari mereka, untuk berpaling dari orang-orang zalim, dari sultan-sultan yang zalim, dan datang kepada mereka, wahwa, dan datang kepada mereka itu takthirun liyasawadihim, sama saja memperbanyak kelompok mereka. Terus bagaimana kalau datangnya buat minta duit mereka, berharap duit dari mereka? Lebih parah lagi. Wa in kana li talabi malihim, kalau tujuannya datang untuk meminta harta mereka, sultan yang zalim, fahuwa sa'yun ila haram, itu juga bentuk jalan menuju sesuatu yang haram. Maka wa 'alal jumlah, maka secara global, ini udah semua berarti ya. Apa saja 7 anggota tubuh kita, apa saja 7? Yang pertama sesuai urutan di kitab, ain. Yang kedua udhun. Yang ketiga, yang keempat al-batan. Yang kelima faraj. Yang keenam al-yadan. Yang ketujuh rijlan. Ini pintu-pintu celah-celah kita buat bermaksiat. Ada 7 anggota tubuh, udah disiapkan 7 pintu neraka, manakala kita nggak bisa jaga 7 anggota tubuh tersebut. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk menjaga 7 anggota tubuh tersebut. Ya Rabbi wafiq, ya Allah marhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Wa 'alal jumlah, maka secara global, faharakatuka, semua gerak-gerikmu, wa sakanatuka, dan semua diamnya kamu, ni'matun min ni'amillah, adalah bentuk nikmat dari Allah Ta'ala. Fala tuharrik syai'an, maka jangan kau gerakkan sesuatu, minha, daripada semua nikmat-nikmat Allah tersebut. Jangan kau gerakkan, jangan kau gunakan sesuatu daripada nikmat-nikmat Allah tersebut fi ma'siyatillah, di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, aslan, sama sekali. Nikmat dari Allah masa mau dipakai buat durhaka sama Allah? Kurang ajar banget. Tapi wasta'mil fi ta'atillah, gunakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra.
Faslun i'lam annaka in qasurta fa'alaika yarji' wabaluh wabaluh wa in shammarta fa ilaika ta'udu samratuhu wallahu ta'ala ghaniyun anka wa an amalika wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinah wa iyyaka an taqul innallaha ta'ala karim rahim yaghfiru dzunubal usah fa in hadhihi kalimati haqq urida biha batil wa sahibaha mulaqab bil hamaqah bi talqibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala al kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani man atba'a nafsahu hawaha atba'a nafsahu hawaha man atba'a nafsahu hawaha nah. wa tamanna 'ala Allahil amani wa in kana ma wasaftahu min karamillahi ta'ala wa rahmatihi haqqan wa sidqan fa innahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa yaqulu innama tujzauna ma kuntum ta'malun wa min karamihi subhanahu an yassara laka tariqal wusul ilal mulkil muqimil mukhallad bisabri ala tarki syahawat ayyaman qalaila wa hadha nihayatul karami fala tuhaddis nafsaka bi tahwisatil batalin wa qatadi bi ulil azm wan nuha minal anbiya'i was solihin wa la tatma' fi an tahsuda ma la tazra wa laita man sama wa shalla wajtahada wattaqa ghufira lahu. Faslun fahadhihi jumlatun mimma yanbaghi an tahfadha. خلاص. Baik. Faslun i'lam, ketahuilah. Tadi timbul pertanyaan, Habib, kok ribet banget sih? Kayaknya dari kemarin banyak banget aturan, ribet banget. Mata-mata saya, mulut-mulut saya, tangan-tangan saya, perut-perut saya, kemaluan-kemaluan saya. Ngapa jadi saya diatur-atur begini? Ribet banget sih. Coba jawaban Imam Ghazali apa? Ketika kalau pernah merasa begitu, ngerasa itu semua ribet, ketahuilah, i'lam annaka in qassarta, kalau kamu nggak maksimal, ya, sembrono, lalai di dalam menjalankan itu semua, maka fa'alaika yarji'u wabaluh, maka kepadamulah yarji'u wabaluh, petaka itu akan kembali. Nah, jadi kalau kita nggak jalanin, kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang buntung. Wa in syammarta, kalau kamu bersemangat, fa ilaika ta'udu thamaratu, maka buahnya itu manfaatnya juga kembali ke kamu. Jadi yang kalau kita lalai kita yang rugi, kalau kita semangat kita yang untung, kita sendiri. Ini aturan semuanya hakikatnya buat kita. Kita yang mengambil manfaat. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha, kata Allah. Yang beramal saleh buat dirinya sendiri, dia sendiri yang untung. Jadi jangan ngerasa Allah butuh, ente sendiri yang untung. Wa man asa'a, siapa yang berbuat buruk, dia sendiri yang rugi. Fa ilaika ta'udu thamaratuhu wallahu ta'ala ghaniyun anka, Allah itu maha kaya atasmu, Allah nggak butuh. Wa an amalika, nggak butuh amalmu. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinah, hanya saja setiap jiwa bima kasabat rahinah, tergadaikan dengan apa yang dia kerjakan. Kita tergadai dengan apa yang kita kerjakan. Kerjakan baik, kita sendiri yang akan memetik kebaikan. Kita kerjakan buruk, kita sendiri yang akan tanggung akibatnya. Wa iyyaka, jangan sampai antakul, kamu mengatakan innallaha ta'ala karimun rahim, Allah ta'ala tuh maha baik, maha penuh kasih sayang, rahim. Yaghfiru dzunubal usat, Allah ta'ala itu mengampuni dosa hamba-hambanya yang bermaksiat. Jadi pengen maksiat, ngomong gitu dulu. Beda halnya kalau udah setelah selesai maksiat, ya kita dianjurkan untuk yakin dengan ampunan Allah sambil kita tobat. Saat kita tobat, kita meyakini ampunan Allah, bagus. Tapi ini enggak, belum maksiat udah ngomong Allah maha baik, dijadiin dorongan buat maksiat.
Maka kata Imam Ghazali, kalau ada orang ngomong begitu, fa inna hadhihi kalimatu haqqin, yang seperti ini sesungguhnya kata beliau kalimatu haqqin adalah kalimat yang benar. Allah emang baik, Allah maha kasih sayang, tapi urida bihal batil, tapi kalimat yang benar tersebut ditujukan, dieksploitasi untuk kebatilan. Wa sahibuha, dan orang yang ngomong begitu, dia mau maksiat terus nyebut-nyebut Allah Rahim, Allah baik, habis itu baru maksiat. Jadi ucapan seperti itu dijadikan alasan buat maksiat. Kata Imam Ghazali, wa sahibuha mulaqab bil hamaqah. Orang yang mengucapkan seperti itu, sahibuha itu mulaqab, dijuluki bil hamaqah, dengan kebodohan, ketololan. Ahmak itu hamaqah, ketololan, udah di atasnya bodoh, tolol. Siapa yang menjuluki bitalqibi Rasulullah, dengan julukan yang diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, Rasulullah bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas itu mandana nafsah, aiman hasaba nafsah, orang yang mengintrospeksi dirinya, itu orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk setelah kematian. Itu orang yang cerdas tuh, yang terus mengintrospeksi dirinya. Tapi wal ahmaq, orang yang tolol, yang bodoh, siapa? Man atba'a nafsah hawaha, man atba'a nafsahu hawaha, yang mengikutkan dirinya, jiwanya kepada hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya dibikin ikut kepada jiwanya. Atba' yutbi'u di situ mutaaddi kepada maf'ulain. Atba'a nafsahu hawaha, yang mengikutkan jiwanya kepada hawa nafsunya. Pokoknya dilepas aja, pengen kemana nurut aja, apa yang lagi di nafsu ikut aja, udah nggak dikontrol. Itu orang bodoh, hidup seperti binatang. Wa tamanna 'alallahil amani, udah ngikutin hawa nafsu, terus berangan-angan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berangan-angan, oh Allah maha baik, Allah maha penyayang, dengan tujuan itu jadi alasan buat dia maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ahmaq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syuf, wa in kana ma wasaftahu sadiq min karamillahi ta'ala wa rahmati haqqan wa sidqan, kalau memang benar, wa in kana, andai kata, ma wasaftahu, apa yang kamu sifati, min karamillah, dari kedermawanannya Allah ta'ala, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah, haqqan wa sidqan, itu adalah benar dan jujur. Kalau ucapan kamu benar sesuai dengan konteks yang kamu sebutkan, maka fa innahu subhanahu wa ta'ala yaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak memiliki apa-apa illa ma sa'a, kecuali sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau yang dia kerjain baik ya pahala, yang dia kerjain jelek ya dosa. Na'udzubillah, nasallallahu al-afiyah. Wa yaqulu innama tujzauna ma kuntum ta'malun, Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya kalian semua tujzauna, diganjar oleh Allah, ma kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi kalau sebetulnya hakikatnya, kata Imam Ghazali, dengan segala aturan yang ada ini yang kita bahas tuh, aturan supaya kita nggak maksiat, aturan supaya kita taat, sebetulnya kita hidup di dunia cuma sebentar. Dengan segala aturan yang Allah berikan, itu sebenarnya bentuk kedermawanan Allah, itu udah bentuk kebaikannya Allah. Bentuk kebaikannya Allah bukan membiarkan kita melakukan apapun yang kita pengen sehingga kita hancur. Justru segala aturan yang ada itu yang mengikat selama kita hidup di dunia, itu bentuk kebaikannya Allah. Udah baik banget Allah Ta'ala itu. Bagaimana maksudnya, Beb? Kok bisa dibilang baik? Kita kan diatur, sulit, capek, kan diatur. Kok bagaimana bisa dibilang Allah Ta'ala baik? Di sini dikatakan wa min karamihi, termasuk kedermawanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, an yassara laka tariqal usul, Allah Ta'ala memudahkan laka untukmu tariqal usul, jalan untuk sampai ilal mulkil muqimil mukhallad, kepada kerajaan yang menetap dan abadi, maksudnya sorga. Allah Ta'ala memudahkan kamu untuk sampai ke sorga cuma dengan apa? Bisabri, cuma dengan sabar, ala tarki syahwat, sabar untuk meninggalkan syahwat, ayyaman qalail, cuma beberapa hari, sebentar. Kita hidup berapa lama sih? Sebentar. Wahada nihayatul karam, ini bentuk kedermawanannya Allah, kebaikannya Allah, baik banget Allah Ta'ala. Enti cuma disuruh sabar berapa? Semenjak balik. Taruh balik umur 10 tahun atau 15 tahun. Taruhlah 10 tahun biar ngitungnya gampang. Umur sampai berapa? Anggap sampai 60 tahun, 50 tahun. Disuruh sabar cuma 50 tahun sama Allah.
Allah nyuruh kita sabar sebentar, 50 tahun tahan diri. Itu juga buat kebaikan kamu di dunia juga. Kalau kamu sabar nahan diri dari syahwat, kita disuruh sabar sebentar, tapi ganjarannya apa? Surga nggak ada ujungnya ya ikhwan. Tanpa batas waktu, selama-lamanya. Sabarnya sebentar, tapi ganjarannya surga selama-lamanya. Kalau begitu Allah baik apa kagak? Oh baik benar. Terus kita masih nggak mau tuh. Udah dikasih baik sama Allah gampang, masih nggak mau kita. Ada Naim? Gum. Pindah ke belakang situ dirinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jelas ya? Itu Allah baik banget udah. Kita disuruh sabar sebentar doang. Habis itu bahagia selama-lamanya, kurang baik apa Allah? Terus ente masih nggak mau sabar sebentar, masih nggak mau, kurang baik apa Allah Ta'ala? Wahada nihayatul karam, ini adalah puncak kedermawanan dari Allah Ta'ala. Fala tuhaddits nafsaka, maka jangan kau ngajak bicara dirimu, maksudnya jangan kau dorong dirimu, jangan kau ajak bicara dirimu bitahwisatil battalin, ya, dengan bisikan-bisikan yang nggak benar dari orang-orang battalin, orang-orang pengangguran yang nggak jelas. Waqtadi, tapi ikutilah bi ulil azmi, orang-orang yang punya tekad kuat, wan nuha, orang-orang yang akalnya cerdas, minal anbiya, dari para nabi wassalihin dan orang-orang saleh. Itu yang mesti kita ikutin. Ya, jangan udah kerjaannya maksiat terus mikirnya macam-macam, pengennya surga Firdaus. Nah, digeprek ente malaikat, digeprek kayak ayam. Nah, kerjaannya udah maksiat mulu, sholat kagak, anggota 77-nya dilepas maksiat, terus mintanya surga Firdaus, digeprek jadi ayam geprek tuh, ayam geprek. Nah, malaikat. Wala tatma, kata beliau, jangan kamu tamak, jangan kamu berharap fi antah sudah, untuk kamu bisa panen mala tazra, apa yang tidak kamu tanam. Jangan, apa yang kau tanam itu yang bakal kamu panen. Nah, ini yang gamis baju merah. Naim? Itu Naim? Hah? Naim adalah? Baik. Wala tatma fi antah sudah mala tazra, jangan kamu berharap untuk memanen apa yang kamu tidak tanam. Walaita, syuf, pakai laita. Laita li apa? Untuk apa makna laita? Lit tamanni. Walaita, andai, kata beliau. Jangan pernah berharap apa yang untuk panen apa yang enggak kamu tanam. Segitunya yang udah berusaha sekalipun, yang udah soleh sekalipun, kata beliau, andai, walaita, andai, man sama, yang puasa, wa shalla, dan salat, wajtahada, dan dia bersungguh-sungguh, wattaqa, bertakwa, ghufira lahu, anda dia diampuni nama Allah. Yang udah pada ibadat aja masih berharap ampunan Allah, apalagi yang maksiat. Ente mau berharap untuk panen apa yang la ilaha illallah, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja'in lana min a'malina. Iqra. Faslun, fahadhihi jumlah mimma yanbaghi an tahfadha anha jawarihaka adh-dhahirah wa amalul jawarihi innama tatarashahu min sifatil qalb, fa in aradta hifdzal jawarih fa 'alaika bi tathhiril qalb fa huwa taqwal batin, wal qalbu huwal mudghatu allati idza saluhat saluha biha sa'irul jasad wa idza fasadat fasada biha sa'irul jasad, fashtagil bi islahihi li tusliha jawarihaka. Syuf, sekarang Imam Al-Ghazali berusaha menjelaskan kepada kita akar masalah. Kenapa sih kadang kita nggak bisa ngontrol diri, mata nggak bisa kita jaga, tangan nggak bisa kita jaga, mulut nggak bisa dijaga, kuping nggak bisa dijaga, perut, faraj nggak bisa dijaga. Apa sih problemnya? Akar masalahnya di mana? Nah, sekarang beliau menjelaskan kepada kita akar masalahnya. Fahadhihi jumlatun, dan ini adalah sejumlah mimma yanbaghi an tahfadha, terus sejumlah hal dari apa-apa yang seyogianya antahfadha, kamu menjaga, anha, dari hal-hal tersebut, jawarihaka dhahirata, anggota tubuhmu yang zahir, yang nampak. Tapi wa amalul jawarihi, dan sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tubuh yang nampak, yang jawarih,
Itu dari mana? Innama tatarasyah min sifatil qalb. Dia itu sebenarnya adalah pancaran dari sifat hati. Apa yang kita lakukan di zahir itu mencerminkan isi hati kita. Hati kita kotor, buruk, anggota tubuh kita juga perbuatannya bakal jelek. Kalau hati kita bersih, anggota tubuh kita perbuatannya juga bakal baik. Maka fa idza aradta hifdzal jawarih, kalau kamu ingin menjaga anggota tubuhmu, fa alaika bi tathhiril qalb, maka hendaknya kamu mensucikan hati. Fahuwa taqwal batin, inilah yang dimaksud takwa batin. Jadi kalau tadi menjaga anggota tubuh tadi, kemudian termasuk taat, itu takwa zahir. Nah, ini sekarang menjaga hati dari penyakit hati, itu disebut takwal batin. Wal qalbu, adapun hati, wal mudghatul ladzi idza saluhat, hati itu adalah segumpal daging yang mana alladzi idza saluhat, kalau hati itu baik, saluha biha sairul jasad, maka seluruh anggota tubuh bakal juga baik. Wa idza fasadat, kalau rusak itu yang namanya segumpal daging, hati itu fasada biha sairul jasad, maka seluruh jasad juga bakal rusak. Maka fashtaghil, maka sibuklah dirimu bi islahihi, untuk memperbaiki hati, supaya apa? Litasluha jawarihuk, supaya anggota tubuhmu ikut baik. Litasluha jawarihuk, supaya anggota tubuhmu yang lain ikut baik. Kalau hatinya baik, yang lain juga bakal baik. Baiknya perilaku kita menandakan baiknya hati kita. Wa'lam, dan ketahuilah anna sifatil madhmumata, wa'lam anna sifatil madhmumata, ketahuilah bahwasanya sifat-sifat yang tercela fil qalbi, di dalam hati itu kathiratun, ada banyak sifat-sifat tercela. Wa tariqu tathhiril qalbi min radhailiha tawilatun, dan tariq jalan tathhiri al-qalbi, mensucikan hati, min radhailiha, dari kotoran-kotorannya, tawilatun, itu panjang. Wasabilul ilaji fiha ghamidun, dan jalan untuk mengobati kotoran-kotoran hati itu, penyakit-penyakit hati itu, ghamidun, rumit. Waganin darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu, dan telah punah, waganin darasa, dan telah punah bil kulliyati, secara global, apa? Ilmuhu wa amaluhu, ilmu yang berkaitan dengan pensucian hati, dan amalan yang berkaitan dengan pensucian hati. Kenapa kau sampai punah? Li ghaflatin nas, karena lalainya manusia, an anfusihim, dari atas jiwa-jiwa mereka. Li ghaflatin nas, karena lalainya manusia atas jiwa-jiwa mereka. Wasytighalihim, dan karena sibuknya bizakharifid dunia, dengan gemerlap dunia. Jadi saking lalainya manusia atas jiwanya dan sibuk melakukan gemerlap dunia, sampai udah hilang tuh ilmu yang berkaitan dengan ngebersihin hati. Maka waqad istaqsayna, dan kita telah membahas secara komprehensif. Waqad istaqsayna, dan kami telah membahas secara komprehensif dzalika, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan mensucikan hati, penyakit hati, dan cara mengobatinya, fi rub'il muhlikat, dalam 1/4 kitab Ihya yang membahas tentang muhlikat, hal-hal yang menghancurkan jiwa. Wa rub'il munjiyat, dan 1/4 yang membahas tentang hal-hal yang menyelamatkan seseorang, minal Ihya, dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya tuh jilid 3 sama jilid 4, masing-masing setiap jilid ada 10 kutub, 10 kutub. Jilid 3 tentang muhlikat, mulai dari bab syarhu ajaibil qalb, kemudian tahdhib al-akhlaq, tahdhibun nafs, kemudian baru sifat-sifat yang lain, ujub, riya, kibir, dan seterusnya. Itu dibahas panjang lebar, sampai celah sekecil apapun dibahas sama Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Insyaallah mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngaji Ihya, insyaallah. Ini permulaannya nih, Bidayatul Hidayah permulaan. Dan dari sini makin ditegaskan bahwasanya Bidayatul Hidayah dikarangnya berarti setelah Ihya aja udah termasuk akhir-akhir. Berarti Bidayatul Hidayah lebih akhir lagi. Karena di Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali sering mengisyaratkan kepada Ihya, lihat di Ihya. Paham dong? Kalau mau lebih lengkap di sana. Terus di sini yang mau dibahas apa? Walakin nuhadziruka al-ana, kan tetapi aku berikan kau peringatan sekarang, salasan, ada 3 hal. Muhlikatin fi anfusiha, yang mana 3 hal tersebut itu mencelakakan pada dirinya sendiri.
Mengkarakternya udah mencelakakan, menghancurkan. Wahiyya ummahatun, 3 hal ini merupakan induk-induk lijumalin untuk sejumlah minal khabaithi siwaha, kebusukan-kebusukan hati yang lainnya. Jadi penyakit hati ini banyak, penyakit hati ada banyak. Induk akar dari semua penyakit hati 3 hal ini. Apa 3 hal induk dari akar penyakit hati? Wahyal hasadu war riya'u wal ujbu. 3 hal tersebut adalah hasad, riya dan ujub. Hasad, riya, ujub ini akar penyakit hati. Maka fajtahid, kata beliau, bersungguh-sungguhlah fi tathhiri qalbika minha, untuk mensucikan hatimu minha, dari hasad, riya dan ujub. Maka fa in qadarta 'alaiha, kalau kamu sudah mampu mensucikan hatimu dari hasad, riya dan ujub, udah mampu dari 3 ini, fata'allam, maka belajarlah kaifiyatul hadari min baqiyatiha, cara untuk waspada min baqiyatiha, dari sisa penyakit hati lainnya. Jadi mulainya kalau mau ngobatin hati, mulai dari mengobati 3 penyakit ini. Kata ulama, ya, akhir ma kharaja min qalbil arif hubbul jah wal mal. Ya, nanti kalau orang udah mujahadah membersihkan penyakit hati, ketika dia udah jadi arif billah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tahap fase terakhir yang keluar dari hati seorang arif billah, penyakit terakhir apa? Hubbul jah, cinta popularitas. Itu ujung, itu paling ujung nanti. Yang paling habisnya paling terakhir cinta popularitas, cinta ketenaran, cinta harta. Itu paling terakhir nanti. Tapi mulainya hasad, riya, ujub, 3 ini nih. Ini akarnya. Kita mau ngobatin hati mulai dari ngobatin 3 ini nih. Kalau kamu bisa, sisanya kamu pelajarin. Tapi wa in ajazta anha, tapi kalau kamu nggak mampu anha, untuk mengobati 3 penyakit tadi, anha untuk mengobati 3 penyakit tadi, maka fa anta min ghairiha ajaz, maka berarti kamu akan lebih tidak mampu lagi untuk mengobati penyakit yang lain. 3 itu aja nggak mampu, apalagi yang lain lebih nggak mampu lagi nanti. Wala tadhunnanna, jangan kalian sangka, annaha, bahwasanya taslamu laka, akan selamat untukmu, niyatun salihah, niat yang baik. Akan selamat untukmu niat yang baik. Jangan kamu pikir kamu akan punya niat baik yang aman, yang selamat. Wa fi qalbika syai'un minal hasad, sedangkan di hatimu masih ada sedikit sesuatu daripada hasad. Wa riya, dan riya, wal ujub, dan ujub. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah udah bersabda, thalathun muhlikat, kata Nabi, ada 3 hal yang mencelakakan seorang hamba. Ada 3 hal yang mencelakakan seorang hamba. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, syuhun muta'. Syuh itu pelit. Syuh itu pelit. Pelit yang dituruti. Syuh itu pelit yang lebih dahsyat tingkatannya. Jadi ada bukhul, ada syuh. Kalau syuh itu di atasnya bukhul. Ya, kalau bukhul, pelit buat orang lain. Ini kita punya duit, orang lain minta, lagi butuh, kita nggak kasih, itu namanya bukhul. Kalau syuh lebih parah lagi, termasuk pelit buat dirinya sendiri. Syuh, duit ada tapi nggak mau bayaran, padahal buat dirinya sendiri, buat makannya sendiri. Duit ada tapi utang nggak dibayar. Duit ada tapi bajunya tuh udah gembel, udah pada sobek, pecinya udah dekil, kagak dibeli-beli. Itu namanya syuh. Itu tingkat kepelitan kuadrat. Ya, pelit yang paling dahsyat disebut apa? Syuh. Jadi ada bakhil, ada syahih, ada bukhul, ada syuh. Syuhun muta', ya, kepelitan yang ditaati. Wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti, itu penyebab kehancuran. Wa i'jabul mar'i bi nafsih, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ujub, merasa takjub terhadap dirinya sendiri, merasa dirinya paling hebat. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam.